Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sungguh amat baik kepada kami. Tuhan sudah mengantar kami dan kami sampai kepada tempat yang berkenan kepada Tuhan, yaitu beri bakti, memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Kami sudah memuji dan akan memuji Tuhan lagi, dan kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus menerjemahkan firman ini kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berKristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu yang menjelaskan kebenaran firman Allah, dan bila setiap kata dan kalimat firman Allah dibacakan, menyentuh kami, memberkati kami, mengajar kami, dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita seringkali berbelanja tentang pakaian, apalagi sewaktu kita mau Natal, itu biasanya kita merindukan, bahkan seringkali memang kita melakukan untuk membeli pakaian. Nah, sebelum kita membeli pakaian itu, penjual berkata dicoba dulu, ya, cocok tidak, ngepas tidak. Nah, saudara sekali, ini mengenakan yang untuk kita melihat cocok dan tidak, pas atau tidak. Nah, hari ini saudara sekalian kita diajak dan diminta untuk mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru bukan coba. Manusia baru bukan seperti penjual pakaian yang dikatakan coba dulu ngepas tidak. Manusia baru bagi Tuhan pas, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan, pasti ngepas. Itulah yang dimaunya atau yang dikatakan firman Tuhan. Manusia baru memakai manusia baru pasti pas, cocok kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita dasari firman Allah saudara sekalian dari Kolose pasal 3. Ayat 5 dan seterusnya saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu sama. Jadi kita menyembah berhala itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya ke Gunung Kawi atau menyembah ke pohon dan sebagainya, memberikan saji-sajian. Sebenarnya kata firman Tuhan ini ya, sesuatu yang duniawi, ya, seperti misalnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Sama itu, sama. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat berikutnya berkata semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dikatakan di ayat 5 itu tadi mendatangkan murka. Murka itu ada satu hukuman, kutukan, artinya dilakukan atau yang terjadi kepada seseorang. Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kita hidup belum di dalam Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang berikutnya dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, gambar Tuhan. Mengenakan manusia baru. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu.
Jadi orang di dalam Tuhan itu ya tidak ada lagi beda, kamu dari suku ini, kamu dari sana dan sebagainya, kamu begini-gini, wah itu. Kita satu di dalam Kristus. Satu penyelamat yaitu Kristus. Satu pembawa kita ke tempat kekekalan Kristus. Satu yang memberikan damai sejahtera Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tiada lagi, saya lanjut lagi. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Saya lanjut ke ayat yang berikutnya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat, ya, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih mengikat satu sama lain. Karena kita sama-sama dikasihi Tuhan dan mewujudkan kasih Tuhan, maka kita sama-sama diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, istilah katakan mengenakan artinya kita memakai baik yang lama maupun yang baru. Istilah mengenakan itu bukan kita tidak coba, tetapi kita memakai, kita menggunakan baik yang lama maupun yang baru. Tapi dalam teks hari ini, konteks hari ini, kita mengenakan manusia baru, memakai manusia baru. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita perlu memahami yang mana manusia lama dan manusia baru itu. Manusia lama kalau kita membaca ayat D5, manusia lama ialah hal-hal duniawi. Salah satu untuk kenajisan, hawa nafsu, keserakan dan sebagainya. Di Kolose pasal 3 ayat 5. Itu manusia lama. Itulah tanda atau ciri, gaya dan pula hidup manusia lama. Nah, di ayat 8 saudara sekalian, di ayat 6, manusia lama itu mendatangkan murka, ya, mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang yang hidup di dalam manusia lama itu. Mendatangkan murka, hukuman Tuhan kepada orang yang melakukannya. Mendatangkan. Nah, di ayat berikutnya saudara sekalian, di dalam manusia lama itu, maka dikatakan manusia lama itu agar dibuang. Kenapa dibuang? Karena mendatangkan murka, mendatangkan kutuk bagi orang yang mengerjakannya. Maka kata firman Tuhan di ayat 8 itu dikatakan di situ Bapak Ibu sekalian, ya, buang, ya, buang. Jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Ya. Manusia lama mendatangkan murka. Maka manusia lama agar dibuang ayat 8 dan 9. Misalnya, dibuang apa? Apa yang dibuang? Ya, uang jangan dibuang. Kalau ada uang, mau itu jangan dibuang, kasihkan ke anak-anak. Mau retreat kan, lumayan kan. Ya, dikasih ke retreat ke anak kan gitu. Nah, tetapi yang dibuang Bapak Ibu sekalian, ya, manusia lama agar dibuang yaitu marah, geram, kejahatan, kata-kata kotor, fitnah, kata ya saling mendustai. Itu dibuang. Ya, jangan dipakai lagi. Jangan digunakan lagi. Ya, meskipun gayanya, wah saya kan dari sono, ya memang bahasa saya, kata saya begitu. Ya kan begitu. Biasa itu sejak dulu, memang kami dari sono bahasanya begitu. Saudara sekalian, di dalam Kristus kita bisa berubah. Di dalam Kristus kita bisa memahami bahwa itu harus dibuang. Harus dibuang, harus ditanggalkan, tidak dipakai lagi. Karena itu mendatangkan murka atas orang-orang yang melakukannya. Ya. Jelas itu Bapak sekalian. Harus dibuang. Jangan lagi dipakai ya. Ya. Kalau misalnya kita orang di luar Jawa bahasanya agak keras. Keras itu memang sudah terbiasa. Karena ya latar belakangnya berbeda. Ya. Karena dari tempat ke tempat kan kayak gitu ya. Dari ladang ke ladang, kalau nggak teriak nggak kedengaran. Ya, kan begitu.
Ya kalau di kampung saya begitu, karena jauh gitu ya, dari kampung ke kampung. Misalnya sawah bapak saya dari ujung ke ujung itu habis mata memandang begitu, mana kalau nggak teriak nggak kedengaran. Nah, saudara sekalian, itu bisa berubah, bisa. Tapi terkadang kala yang menjadi kelemahan kita, bapak sekalian, menurut saya udah bagus, saya sudah baik loh, tapi menurut orang belum. Nah ini kadang-kala menurut saya dan saya sudah baik, maka tidak ada tempat untuk berubah, tidak ada tempat untuk menanggalkan, tidak ada tempat untuk membuang. Karena otak saya, prinsip saya sudah bagus. Saya sudah benar. Ya. Prinsip dan gaya itu harus diukur daripada firman Allah. Menjadi berkat atau tidak, memberkati orang atau tidak. Nah, itu saudara sekalian, maka kenakan manusia baru, ya. Itu yang lama itu dibuang dan sekarang kenakan yang baru. Ya, kenakan yang baru. Yang lama ditanggalkan, bukan lagi apa seperti sistem coba, tadi dipakai dan diangkat. Tetapi kenakan yang baru. Dipakai. Pakai yang baru. Saya berupaya supaya tidak terlalu semangat begitu, supaya suara nggak batuk-batuk. Ya, dokter larang jangan semangat-semangat katanya. Ya. Nah sekarang setelah kita buang manusia lama, kita mengenakan manusia baru. Apa sih manusia baru itu? Ya, manusia baru itu ialah saudara sekalian, manusia lama diganti dengan hal-hal yang baru. Mengenakan manusia baru itulah mendatangkan pengetahuan yang benar. Jadi kalau kita mengenakan manusia baru, maka akan memberikan pengetahuan yang benar. Saya berupaya untuk mengerem sedikit. Manusia baru dan apa yang dipakai dalam manusia baru. Jadi mereka begitu, manusia baru itu apa? Apa yang dipakai digunakan mengenakan manusia baru itu apa? Nah, kita tidak usah saya bisa mencari memakai bahasa asli seperti, tapi saya pikir kita harus mikir lagi sebagainya. Langsung saya kepada firman Allah. Nah, manusia baru itu yang pertama ayat 12 belas kasihan. Ya, itu kita berbelas kasihan. Namanya sekalian tatkala kita berbelas kasihan, saudara saya kita semua sudah mengenakan manusia baru. Terutama singkat-singkat aja ingat ya. Nanti tadi ya, coba di semua sini kan kita sudah semakin melengkapi. Ditutup di YouTube, ya, tutup YouTube, baik pujian dan sebagainya, itu dia semua. Sudah itu ditulis apa? Subscribe, ya. Itu kita sudah berapa ratusan ini? Kita masih berapa? Kalau sudah semuanya subscribe itu sudah banyak, banyak. Maka saya minta supaya apa itu dibuat subscribe, ya. Tutup, apalagi dikasih nilai. Nah, saudara sekalian, yang dikenakan manusia baru yang pertama belas kasihan, sudah itu kemurahan, ya. Kita bermurah, kita tidak terus segala sesuatu dalam diri kita, ya. Tetapi kita ada kemurahan, kita terbuka untuk membantu dan menolong. Tahun ini kita banyak acara yang kita buat, banyak, ya. Yang sebentar lagi bulan Mei sudah bukan retreat anak-anak muda, youth dan youth community dan dewasa muda tanggal 10 sampai 12. Saudara sekalian, saya mendukung itu, ya, saya mendukung. Dan saya berupaya bagaimana dapat terwujud itu. Dan ini bukan saja berupaya, tapi mengimbau, mengajak kita mewujudkan kemurahan kita sebagai orang yang telah hidup baru, hidup mengenakan manusia baru. Karena kemurahan bukan masalah besar. Kalau bisa besar, kalau bisa kita bisa besar, kita kecil. Kita tunjukkan, kita wujudkan kemurahan kita. Saya di panitia sidang, saya bilang kalau melupakan orang nggak usah ngomong lah. Ada orang ini sebagainya. Ya, lebih baik berdoa
pelan-pelan berubah. Maka di ayat tadi kata untuk menyempurnakan. Nah, yang berikut kesabaran. Itu manusia baru. Kalau Bapak Ibu sabar, wah ini luar biasa. Ya, saya seringkali saya katakan saya enggak dites untuk sabar, enggak lulus. Ya. Tetapi kita diajar, diarahkan supaya sabar, karena itu bagian daripada manusia baru. Ya. Udah cepat juga waktunya ya, saya percepat saja. Nah yang berikut kalau kita membaca di ayat 11, saling menerima. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini kita saling menerima satu sama lain. Kita latar belakang berbeda, tingkat pendidikan berbeda, sosial ekonomi berbeda, gaya dan cara hidup berbeda, tetapi kita satu di dalam Kristus dan kita saling menerima, memaklumi, ya, menerima dia. Jangan cepat tersinggung, ya, dikit-dikit tersinggung, mati tersinggung, ya, gara-gara tersinggung tidak punya teman. Kehilangan teman gara-gara tersinggung. Jangan, rugi kita. Ya, rugi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saling menerima. Orang saling menerima itu menerima bagaimana dia adanya dan kita sama-sama belajar, sama-sama dibentuk, sama-sama dibina. Itu manusia baru. Yang berikut manusia baru itu Bapak sekalian terjadi pengampunan. Ya, pengampunan. Tidak mungkin suami istri, anak dengan orang tua, teman dengan teman tidak bersinggungan. Terjadi sesuatu di dalam kehubungan ini, baik dalam keluarga, rekan sekerja dan sama-sama pelayanan. Maka kata firman Allah sebagai manusia baru saling mengampuni. Mengampuni lebih tinggi daripada memaafkan. Memaafkan mungkin masih diingat, masih menjadi bagian, tetapi mengampuni melupakan apa yang dibuat oleh orang lain. Melupakan. Yesus mengampuni, dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita, dia tidak ingat lagi kesalahan kita, karena dia mengampuni, dia bukan hanya memaafkan. Maka umat Tuhan manusia baru itu, dia saling mengampuni. Saling mengampuni. Yang berikut, agak cepat ya, tercepat tapi lama juga. Gunakan kasih. Kasih kata firman Allah sebagai pengikat dan penyempurna. Yesus datang ke dalam dunia ini karena mengasihi saya, mengasihi kita semua, mengasihi dunia ini. Dan orang-orang yang mengalami kasih ini, dia bersatu, dia mewujudkan kasih Kristus. Kasih Kristus tanpa pamrih. Kasih Kristus dia mengorbankan segala-galanya untuk orang yang dikasihinya. Tentu kita tidak sama seperti Kristus, ya. Saya tidak minta saudara dan saya seperti Kristus, tapi belajar, mengikuti gaya dan cara hidup Kristus yang mengasihi, yang mau berkorban untuk umat manusia, yang mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk manusia. Kasih mengikat, maka kita akan bersatu dan kita menuju kepada kesempurnaan di situ. Nah, yang berikut saudara sekalian, damai sejahtera yang memerintah di hati. Damai, bukan perasaan kecewa, sakit hati dan sebagainya yang memerintah pikiran kita, pemikiran hati kita, tetapi sejahtera Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kadangkala kelemahan kita Bapak sekalian yang memerintah gerak dan tindakan kita ialah kekecewaan kita, ketersinggungan kita, sehingga kita menjauh. Kita buat tembok, kita buat jarak antara sesama. Karena yang dipakai ya di dalam memiliki gaya hidup ini yaitu ketersinggungan, sakit hati dan kecewa. Maka dikatakan situ saudara sekalian, firman Allah mengatakan damai sejahtera yang memerintah. Damai sejahtera Kristus, ya, memerintah, yang mengampuni, yang menerima, yang satu sama lain. Damai sejahtera Tuhan. Yang ayat 17, saya lompat ayat 17. Kata dan perbuatan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah demikian
apa manusia baru yang kita kenakan? Berarti manusia baru itu yang lama tidak terpakai lagi dan kita memakai yang baru. Ya, yang baru. Jadi bukan seperti pakaian yang lama masih kita pakai, ya. Tetapi hidup dalam Tuhan yang lama tidak terpakai lagi, yang baru kita pakai. Ya. Yang baru kita pakai. Yang lama kita tinggalkan atau buang. Jangan lagi pakai lagi yang lama-lama. Kalau baju pakaian boleh ya. Nanti boros itu kalau setiap hari ganti gitu-gitu ya. Ya. Tapi manusia lama dibuang. Manusia baru dipakai terus menerus. Nah, yang berikut situ sekalian, manusia lama jangan lagi dipakai, ya, jangan lagi dipakai. Dengan demikian kesimpulan kita, saudara sekalian, manusia baru adalah gaya hidup. Manusia baru adalah pola hidup dan pola pikir orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hidup baru adalah gaya pola hidup umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu gaya, pola hidup, cara hidup kesehariannya. Namun di sini kadang-kala kita dia masih begitu dan sebagainya. Pahami bahwa hidup ini tidak sempurna. Hidup ini menuju kesempurnaan. Maka dikatakan di ayat-ayat tadi, diperbaharui dan disempurnakan. Ya, tapi itu gaya hidup. Hari ke hari kita terus-menerus berkembang. Ya, mengajar kita ya tadi malam. Ya, setiap persekutuan kita membahas tentang khotbah. Ya, tadi malam kita mengenakan kok masih menjadi apa? Menjadi murid, belum jadi guru kan begitu. Ya. Karena dari segi waktu ya seharusnya sudah, tetapi belum. Ya. Tapi proses. Ya. Tapi jangan sampai mati jadi murid terus, gitu loh. Maka kita ikut dalam persekutuan itu. Saya katakan kepada bapak-bapak, nanti bapak jadi guru loh, ya. Karena bergantian menjadi pemimpin, kan gitu ya. Itu bergantian, arti meningkat. Nah, pola dan gaya hidup. Sekali lagi saya tekankan, manusia lama ditanggalkan dan memakai manusia baru. Manusia lama dibuang karena mendatangkan murka, dan kita kenakan yang baru mendatangkan berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan akhirnya terang Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kita, dan kita memberkati orang. Memberkati orang berarti saudara dan saya bermanfaat. Saudara dan saya berarti bagi orang lain. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hidup ini kecuali kita menjadi berkat dan berarti dan bernilai bagi sesama. Bernilai. Itulah yang menyenangkan. Itulah yang membahagiakan hidup ini. Tatkala kita memahami menjadi kita menjadi berkat dan dapat membuat orang merasakan sesuatu yang kita buat. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, beberapa jemaat kita yang sudah mendahului kita banyak kesan bagaimana dia dalam kesetiaan memberkati, meninggalkan berkat yang terus menerus, yang terus dikenang dan diingat. Saudaraku sekalian yang kasih dalam Yesus, simpulan kita yang terakhir yaitu kita menjadi terang dan menjadi berkat. Menjadi berkat berarti saudara dan saya bermanfaat dan bernilai bagi orang lain. Dan tidak ada yang lebih berbahagia dalam hidup ini tatkala kita merasa berarti bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi sesama kita. Kita evaluasi diri, jangan tunjuk orang, evaluasi diri kita. Apakah saya sudah ada manusia baru atau manusia lama? Atau berapa persen manusia lama saya masih saya pakai dan manusia baru saya pakai? Yang tahu itu saya, Bapak Ibu secara pribadi.
bukan orang. Kalau orang berbeda, bagaimana dia melihat orang itu senang dan tidak senang. Kalau dia kata dia senang, maka wah baik semua itu, ya baik semua. Tapi kalau dia tidak senang, jelek semua itu. Ya. Makanya jangan kata orang, kata Tuhan dan kata di diri saya, evaluasi diri. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong, mengingatkan kami, dan mengajar dan mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah kami dan tolonglah semua kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.